Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah sebagaimana doa baginda Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita mendapatkan limpahan keberkahan ya, subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya berada dalam kebaikan dan berlimpahnya berada dalam kebaikan. Sebagaimana biasa di subuh ini kita awali dengan berdoa ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan mengkaji sebuah buku ya, yaitu tentang tentang sakinah ya, mawaddah warahmah. Nah, di sini sudah ada salah satu buku ya yang siapkan, yaitu sebentar. Nah, di sini ada ya tentang keluarga sakinah yang merupakan cita-cita ya dari semuanya, bahwa bagaimana dalam sebuah rumah tangga menciptakan sakinah mawaddah warahmah ya. Nah, ini bukunya tentang kilauan emas dan intan permata dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahwa dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang senantiasa banyak ya sudah populer dalam event pernikahan atau dalam undangan ya, atau kita sering juga baca ayat ini ketika membahas tentang bagaimana menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, an khalaqalakum, dia menciptakan untuk kalian, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, aswajan, yaitu pasangan atau istri, litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung ilaiha dan merasa tentram kepadanya, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang ya, dan rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda liqaumi yatafakkarun, bagi orang yang berfikir. Nah, jadi isi kandungan surah Ar-Rum ayat 21 tadi, bahwa Islam mensyariatkan pernikahan ya. Di sini ya, Islam mensyariatkan pernikahan. Kemudian di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan laki-laki berpasangan menikah dengan wanita dari jenisnya sendiri, yaitu bersama-sama manusia, bukan makhluk yang lain. Kemudian di antara tujuan menikah adalah terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah itu ketenangan dan ketentraman ya. Sakinah itu tenang, tentram. Kalau mawaddah itu cinta karena faktor fisik ya. Cinta karena faktor fisik. Kalau rahmah itu kasih sayang bukan karena faktor fisik. Nah, jadi pernikahan itu bagaimana menciptakan ketenangan, ketentraman ya. Mawaddah itu tadi cinta karena fisik, tidak apa-apa, ada li jamaliha ya, menikah itu karena kecantikannya. Jadi juga rahmah ya, ada yang sifatnya kasih sayang bukan karena faktor fisik, misalnya ya gitu ya kalau di Sunda mah. Nah, tidak melihat fisiknya gitu. Kemudian tanda-tanda kekuasaan hanya dapat diketahui dan dirasakan oleh orang-orang berfikir. Jadi dalam surah Ar-Rum yang mayoritasnya membahas tentang peperangan ya, justru ada ayat tentang pernikahan dan keluarga. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, surah Ar-Rum ayat 21 ini disimpulkan sebagai berikut ya. Jodoh adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi poin pertama dari surah Ar-Rum, bahwa jodoh itu adalah tanda kekuasaan Allah tadi ya. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri. Jadi menurut Ibnu Katsir, ayatihi, pada ayat ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang maha sempurna.
min anfusikum, dari sesama manusia. Jadi laki-laki mendapatkan istri perempuan dari kalangan manusia, bukan jin atau makhluk lain. Kemudian di poin ini ada sakinah, mawaddah, warahmah. Poin kedua dari surah Ar-Rum ayat 21 ini, pernikahan tersebut menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah, supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram ya kepadanya, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih sayang. Jadi pernikahan harus yakin ya akan mendatangkan sakinah sebelum menikah. Seringkali kan seseorang memikirkan siapa yang akan menjadi pasangan. Ia juga harus berjuang melawan syahwat ya dalam kesendirian. Tapi setelah menikah, nah tentu saja mendapatkan ketenangan ya, setelah jelas siapa pendampingnya. Kemudian suami istri akan saling berbagi, mencurahkan, bahkan ketika suami menghadapi masalah misalnya, atau nah ini seorang istri mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Nah ini ada yang namanya sakinah. Nah kalau mawaddah itu cinta karena fisik ya. Ada unsur kecantikan, ketampanan, meskipun semuanya relatif ya. Jadi dengan mawaddah tersalurkan hasrat atau kebutuhan biologis. Nah mawaddah ini adalah cinta yang penuh romantis gitu ya. Nah kalau rohmah, nah cinta bukan karena faktor fisik, kasih sayang karena faktor keimanan ya. Kita sayang kepada pasangan karena dasarnya keimanan atau karakter atau akhlak. Jika umumnya mawaddah dominan pada pasangan muda karena fisik ya, rahmah ini membuat cinta bertahan sampai usia tua ya, meskipun tidur saling memunggungi misalnya, meskipun tak bisa bermesraan lagi, rahmah ini menjadi cinta abadi. Tetapi karena hidup berkeluarga itu bukan semata-mata mawaddatan saja, bertambah tua ya, bertambah kasih sayang, kedua pihak bertambah dalam gitu. Itulah dia rahmatan yang diartikan kasih sayang. Nah ini Buya Hamka dan tafsir Al-Azhar ya. Dalam tafsir Al-Azharnya bahwa kasih sayang itu lebih mendalam dari cinta. Bertambah mereka tua bangka, bahkan bertambah mendalam rahmatan kedua belah pihak. Jadi semakin tua itu semakin saling menyayangi gitu ya. Nah itulah konsep dari rahmah gitu ya. Kalau mawaddah tadi dari sisi fisik. Nah kemudian liqaumiyat tafakkarun. Nah poin ketiga dari surah Ar-Rum itu adalah siapa yang bisa merasakan tanda-tanda kekuasaan Allah tadi. Sesungguhnya orang yang bisa merasakan itu terdapat tanda orang yang berpikir. Mereka adalah orang yang berpikir. Nah Buya Hamka mengajak berpikir ya, bagaimana jika tidak ada pernikahan. Manusia misalnya ya bebas, ini ilustrasi ya, manusia bebas berhubungan dengan siapa saja yang mereka temui, tidak ada aturan. Bayangkan saja tidak ada garis keturunan, tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan, tentu akan rusak ya dunia. Nah ini jadi orang-orang yang berpikir, mereka yang akan sampai pada kesimpulan bahwa di balik jodoh dan pernikahan ada tanda kekuasaan dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dari sisi kandungan dan tafsir di atas ya bisa diperjelas ya bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menyuruh umatnya untuk melaksanakan perintah pernikahan. Jadi subhanallah ya, dengan pernikahan ini luar biasa sekali ya, karena dengan pernikahan janji Allah didapatkan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun pada tatanan pelaksanaan setelah menikah untuk mencapai keluarga yang diidamkan itu banyak rintangan, banyak cobaan yang harus dihadapi ya menuju pernikahan yang bahagia. Nah di sini perumpamaan itu seperti perahu ya di tengah lautan, mau menepi gitu ya, terombang-ambing oleh ombak dan tebing yang terjal. Kalau nahkoda mampu mengendalikan, seluruh penumpang akan selamat. Namun sebaliknya, jika tidak ya maka akan mendapatkan musibah. Nah, selain itu juga diibaratkan seperti pengrajin emas dan intan dalam membentuknya, sehingga menjadi kilauan yang sangat menarik dan mahal harganya. Ketika prosesnya itu dibutuhkan waktu yang lama dan panjang sehingga menjadi perhiasan yang mahal. Nah proses yang seringkali luput ya dari perhatian banyak orang, padahal proses ini sangat penting. Ini dibilang paling penting karena tanpa proses itu emas dan intan tidak akan indah dan tidak akan berharga ke semua orang ya. Kemilauannya yang indah, kehalusannya gitu ya, membuat emas dan intan semakin menarik ketika diamati. Nah emas intan ini berasal dari sebuah batu yang bentuknya sangat tidak beraturan ya, banyak bagian tajam. Namun kemudian bahwa pengrajin membentuknya sedemikian rupa, digosok, diolah ya berkilau gitu ya. Nah sehingga menjadi emas dan intan yang cantik dan berharga. Sama kita juga ya. Jadi dalam mengalami berbagai proses di dalam hidup ya,
sebentar saya itu kan dulu. Sebentar yang Umi Mahen saya mute dulu. Nah, jadi pernikahan itu tadi diibaratkan seperti bagaimana proses tadi ya, yang membentuk emas itu yang tadinya batu biasa-biasa menjadi cantik itu. Nah, sama ya, ketika kita juga mengalami proses di dalam hidup, berawal dari seseorang yang kita nggak tahu apa-apa, kemudian mengalami ada berbagai hal ya, ada sedih, ada bahagia. Nah, di situ kita tahu dan mendapatkan pengalaman baru, dan proses ini berulang ya dalam keseharian kita, hanya kejadiannya yang tidak pernah sama misalnya. Namun kita ini seperti batu yang ditempa untuk menjadi emas dan intan. Jadi mempelajari ilmu rumah tangga tak hanya diperuntukkan bagi pasangan yang sudah menikah ya. Jadi seseorang yang belum menikah atau sedang merencanakan menikah harus mulai mempelajari ilmu berumah tangga sebagai bekal ya. Kita juga yang sedang berumah tangga sedang berbekal juga ya. Nah, dalam ajaran agama Rasulullah, ajaran agama Islam, Rasulullah memberikan tuntunan ya kepada kita umatnya membangun rumah tangga yang banyak hadis-hadisnya ya. Jadi harus diketahui bahwa banyak. Nah, di sini bagaimana memahami kedudukan keluarga dalam Islam, mulai dari tuntunan sampai menciptakan rumah tangga yang harmonis, memberi nafkah hingga pelajaran ilmu agama dalam keluarga gitu ya. Jadi dalam pernikahan itu suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Untuk itu terdapat beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suami kepada istri. Nah, di sini ya. Nah, di sini bahwa di sini harus betul-betul hak itu diimbangi ya, kewajiban juga diimbangi ya, sandang pangan papan. Komitmen suami untuk tidak berlaku buruk kepada istri. Suami juga dilarang merendahkan ya, apalagi memukul istri. Hal ini sudah jelas ya, dilarang, sebab Nabi tidak pernah sekalipun memukul istri-istrinya. Nah, di surah Al-Baqarah 187 bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu istrimu adalah pakaian untukmu dan kamu suami pakaian untuk mereka ya. Jadi ayat ini merupakan penegasan mengenai saling ya, antara ketua suami istri dan saling segala sisi kehidupan rumah tangga. Nah, jadi saling mencintai, misalnya saling menyayangi, saling melayani, melindungi, saling menyenangkan, saling membahagiakan antara satu dengan yang lain dengan prinsip teks hadis ya di Abu Daud bahwa satu sama lain itu saling ya, timbal balik, mubadalah. Konteks melayani itu tidak hanya diartikan sebagai bentuk pelayanan dari istri kepada suami ya, atau suami pun harus berlaku demikian. Jadi diamanahkan dalam Al-Baqarah 187, tidak hanya itu bahwa istri bisa berkontribusi ya untuk mencukupi sandang, misalkan untuk mencukupi papan, baik untuk suami dan keluarga. Jika si istri mampu, istri juga harus berkomitmen tidak melakukan pelecehan, penghinaan, dan segala tindak kekerasan. Nah, misalnya dalam buku 60 hadis hak-hak perempuan dalam Islam ya, karya Faqihuddin Abdul Qadir, dijelaskan bahwa komitmen saling inilah yang menjadi fondasi untuk memenuhi ya cita-cita Al-Quran mengenai kehidupan rumah tangga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah, atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera, penuh kasih sayang gitu ya. Dalam ungkapan lain sering disebut rumah tangga syurgawi atau baiti jannati, rumah tangga yang merupakan dambaan setiap pasangan ya, sebab rumah tangga itu terdiri dari pondasi yang kokoh yang terdapat prinsip saling ya, kerjasama. Nah, jadi ketika sakinah mawaddah dan rahmah pada tujuan pernikahan diperoleh oleh pasangan suami atau istri, maka keberkahan dari rumah tangga itu pasti Allah akan berikan. Apa itu barokah gitu ya, bagaimana kita ingin menjadi keluarga yang penuh barokah. Jadi al-barokah itu adalah sesuatu yang ditemukan dalam diri seseorang ya, tempat dan dalam segala sesuatu. Jadi suatu tindakan yang keadaan tertentu dipandang mengundang berkah, seperti pernikahan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan pelaksanaannya. Jadi barokah itu artinya ziyadah. Barokah itu artinya ziyadah yang berarti tambahan. Barokah itu ya sering kita menyebutkan dalam Islam itu az-ziyadah artinya tambahan, atau barokah itu nilai tambah, atau as-sa'adah kebahagiaan. Jadi barokah dalam rumah tangga itu barokahnya seperti apa ya? Barokah yang penuh ziyadah tambahan, ada nilai tambah, ada as-sa'adah mendapatkan kebahagiaan,
Doa berkah itu adalah doa, al-manfaah kemanfaatan, al-ba kekal, at-taqdis sesuatu yang suci. Adapun secara istilah adalah thubutul khair alaihi fi syai'. Jadi barokah itu ketika kita pernikahan kita berkah itu artinya ya, kalau menurut syariat al barokah adalah subutul khair alaiha fi syai', yaitu Allah telah menetapkan subutul khair sesuatu kebaikan di dalam sesuatu yang telah ditentukan Allah. Jadi subutul khair alillahi fi syai', subutul khair alillahi fi syai', Allah sudah menetapkan sesuatu kebaikan di dalam sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Nah, kebaikan itu kebaikan itu punya makna tunggal yang merupakan kepunyaan Allah pada tiap diri seseorang, segala sesuatu ataupun tempat-tempat tersebut. Jadi dikarenakan keberkahan Allah tidak punya batasan atau tidak bisa diukur dan dibatasi, untuk meraih berkah seseorang itu harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Nah, supaya rumah tangga kita berkaya, yang pertama adalah komitmen yang kuat atau niat dan doa. Nah, ini ya tentu saja komitmen yang kuat atau niat atau doa. Nah, niat memiliki makna ya, di sini bukan niat ini ya, yang pertama nurani, niatnya itu artinya hati nurani harus mengendalikan nafsu, bukan nafsu yang mengendalikan hati nurani. Kemudian niat I-nya itu istiqomah, artinya berdoa secara rutin dan terus menerus. Nggak boleh ya, sampai sekarang juga kita minta doa ya sama Allah supaya pernikahan kita itu berkah, supaya pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah, tetap harus berdoa ya, nggak boleh lepas. Apalagi semakin kesini semakin banyak misalnya rintangannya. Kemudian A-nya itu akal sehat, jadi artinya berdoa sesuai logika, bukan angan-angan misalnya. T-nya itu adalah teguh, artinya berdoa lurus, tidak tergoyahkan godaan setan, dan dilakukan secara kerja keras. Nah, kerja keras dalam arti di sini ya, jadi niat, komitmen yang kuat atau niat dan doa. Tadi niat sudah ya. Nah, kemudian sekarang adalah doa ya. Jadi berdoa lurus, tidak bergoyahkan godaan setan, dan penuh kerja keras. Nah, kerja keras dalam arti memanfaatkan segala daya, segala kemampuan ya, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan norma, tidak melanggar hukum gitu ya. Dalam sebuah hadis dan turunannya terdapat catatan kata-kata yang mewajibkan bekerja, ada 604 ya. Jadi dengan bekerja akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi hajat hidup keluarga ya, bermasyarakat dan bernegara. Nah, memang ada pepatah ya, uang itu bukan segalanya, namun segala aktivitas kehidupan perlu uang, untuk beli pangan, sandang, berobat butuh uang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah prasangka baik atau positive thinking. Pokoknya hilangkan iri dengki. Jadi menurut sebagian pakar, prasangka baik akan menimbulkan energi positif ya, yang berpengaruh baik dalam kehidupan. Sebaliknya prasangka buruk atau negative thinking akan menimbulkan energi negatif ya, yang berpengaruh jelek pada kehidupan. Ingat, perkataan yang diucapkan dapat pula bermakna sebagai doa. Sehingga sebaik-baiknya hati-hati ya kalau bicara. Iri dan dengki merupakan penyakit hati, cenderung mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Sehingga energi, biaya, waktu itu habis sia-sia ya, tanpa hasil. Dan bahkan ada pepatah bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Selanjutnya adalah tipsnya sabar dan syukur. Di surah Al-Asr ayat 1 ya sampai dengan 4. Wal as ya, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam menepati kebenaran dan menetapi kesabaran. Bahwa menurut Ustaz ya, Allah bersama orang yang sabar ya, innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu bukan berarti diam ya, namun punya makna tidak putus asa. Sabar itu ya selalu belajar, terus belajar dan belajar. Di surah Ibrahim ayat 7 bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat ya, kemudian pasti akan kutambahkan. La in syakartum, kalau bersyukur pasti akan kutambah. Wala in kafartum inna azabil syadid, siapa yang kufur nikmat sungguh azabku amat pedih.
apapun yang kita peroleh ya dari kerja keras harus kita syukuri. Jadi syukur itu tidak hanya di lisan tetapi betul-betul dalam perbuatan ya. Jadi memanfaatkan potensi yang ada. Kita punya potensi 44 potensi ya dalam fisik kita, sesuai fungsi untuk mencari ridha Allah, serta betul-betul membelanjakan sebagian harta di jalan Allah. Nah, jadi tips selanjutnya adalah berserah diri. Berserah diri ya. Bila butir 1 sampai dengan 4 sudah dilakukan tadi ya, mulai dari komitmen, niat, doa gitu ya, sabar, syukur, kemudian berserah diri. Nah tadi ya, maka langkah ini adalah berserah diri itu betul-betul mengharap ridha Allah gitu ya. Dalam pernikahan itu memang harus mengharap ridha Allah. Di surah At-Taubah ayat 105 ya, bahwa dan berkatalah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah ya, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nah, di sini akhirnya ladang ibadah dan amal solih hanya akan bisa dilakukan secara kondusif oleh keluarga yang terjaga rasa cinta, sayang, dan penuh ketulusan untuk menjalankannya. Untuk itu diperlukan sekali ya keluarga dalam sakinah, mawaddah, warohmah yang bisa menjalankan ibadah, bisa menjalankan amal solih dengan maksimal, tempat menuainya cinta, kasih sayang, dan barokah Allah. Nah, di sini ya bahwa di surah An-Nahl Allah menjadikan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, menjadikan bagi kalian istri-istri kalian, anak-anak dan cucu kalian, memberi rezeki yang baik-baik. Maka kenapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, di sini di buku ini sudah dibahas ya nanti bahwa keluarga sakinah seperti apa, dibahas satu-satu ya. Yang mawaddah itu seperti apa, rohmah seperti apa, keluarga barokah seperti apa, peran ibu dalam keluarga, peran ayah gitu ya, peran anak, peran lingkungan gitu ya. Keluarga Nabi Muhammad sebagai kata Nabi ya, khairukum yang diantaranya adalah khairun li ahlihi, yang paling baik kepada keluarganya, wa ana khairun, dan aku orang yang paling baik li ahli, kepada keluargaku. Jadi nanti prototipe ya Nabi Muhammad. Kemudian peran keluarga, dinamika problematika rumah tangga, pasti ada problematikanya. Kemudian peran lembaga bantuan hukum terhadap keluarga, dalil Quran, hadis, dan qaul ulama tentang keluarga ya. Nah ini. Nah di sini di keluarga sakinah ya sudah dibahas. Nih di sini bahwa tujuan pernikahan itu intinya membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, di sini sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan ya, ahlun itu kumpulan. Di antaranya Al-Quran membangunkan sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk satu tahapan masyarakat yang punya aturan-aturan dalam kehidupan. Nah, ini langsung saja kita ini ya bahwa tujuan dari pernikahan itu untuk membentuk keluarga bahagia, penuh ketenangan, penuh rasa cinta ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum tadi ya, azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, inna fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi intinya ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat, khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tentram ya bersama dalam bina rumah tangga. Jadi ketentraman seorang suami dalam bina rumah tangga ini dapat tercapai kalau keduanya saling ya kerja timbal balik, serasi, selaras, seimbang. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan ya. Sebagai laki-laki sejati mestinya suami tentu tidak akan merasa tentram ya kalau istrinya tidak berbuat sebaik-baiknya dalam kehidupan suami, dalam kebiasaan suami. Tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istri. Sebaliknya ya, suami akan merasa tentram kalau dirinya membahagiakan istrinya dan istri juga sanggup memberikan pelayanan yang seimbang ya. Jadi kalau saling menyayangi ya, saling mengerti, insya Allah akan tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman ya bagi masyarakat muslim, namun mewujudnya bukan perkara mudah ya keluarga ini, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang keluarga sakinah, sehingga banyak terjadi permasalahan yang timbul, mengganggu bahtera keluarga muslim yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia di atas. Nah, jadi terlebih lagi ya, kemajuan teknologi informasi membawa berbagai macam gaya ya, isinya yang rendahnya moral, perilaku sosial yang menyimpang dari nilai ajaran agama.
Nah, jadi gagalnya komunikasi juga ya dengan pasangan misalnya dalam keluarga menjadi salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga ya, dalam hal komunikasi. Kemudian sehingga agama itu dianggap sebagai terapi misalnya antisipasi kegagalan bahtera keluarga. Misalnya Nazaruddin Umar menyampaikan bahwa agama merupakan pedoman hidup, termasuk di dalamnya membangun keluarga sakinah. Karena dengan menghayati, mengamalkan agama yang baik, setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Akan tetapi di dalam membangun keluarga itu tidak semulus apa yang kita bayangkan ya. Bahkan bisa jadi terjadi kesalahpahaman dalam sebuah situasi rumah tangga ya, mungkin memanas, misalnya ada konflik yang berkepanjangan, tidak harmonis, bahkan lebih dari itu bisa jadi terjadi perceraian misalnya. Nah, jadi beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga. Misalnya seseorang yang merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seorang merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, misalnya seperti kehilangan eksistensi dirinya, padahal tampak dari luar hubungan itu keluarga harmonis gitu ya, dari keluarga harmonis gitu ya. Dan secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi misalnya. Nah, orang seperti ini mungkin dikatakan terasing dengan dirinya, jadi kurang memahami diri, kehendak hatinya itu apa, maka dia sekedar hidup atas dasar setia atau ketulusan yang dibuat-buat, baik kepada suami atau istri dan keluarga. Nah, persoalan ini dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga ya. Makanya beberapa persoalan tadi ya membuat masyarakat muslim lupa untuk memperhatikan apa sih makna dan tujuan dari sebuah pernikahan itu ya, sehingga menjadi kerangka nilai ya dari pernikahan sebagaimana yang tercakup dalam surah Ar-Rum. Sebagian dari kita masih memahami secara dangkal bahkan tidak tahu bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya untuk membentuk keluarga sakinah sehingga terjadinya perceraian gitu ya. Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga itu tadi ya tidak semulus yang kita bayangkan, banyak kesalahpahaman gitu ya, ada konflik dan lain sebagainya. Nah, di sini di dalam data ada sebuah data ya, misalnya ini dari walaupun dulu ya, bahwa angka perceraian itu di Indonesia sangat meningkat drastis sama ya sekarang juga. Nah, bahwa banyak sekali di antara faktor penyebabnya itu adalah karena ketidakharmonisan yang mencapai 91,sekian% ya, tidak harmonis itu. Kemudian tidak ada tanggung jawab 78%. Nah, ini 407 perkara dan karena masalah ekonomi mencapai 67,801 perkara. Jadi sangat banyak sekali ya. Yang pertama karena tidak harmonis, yang kedua tidak ada tanggung jawab, masalah ekonomi juga. Nah, bahwa bagaimana gitu ya kriteria keluarga sakinah di Quran gitu ya. Apa faktor terwujudnya keluarga sakinah dalam Al-Quran gitu. Nah, di sini keluarga itu sinonimnya rumah tangga ya. Keluarga itu adalah satu institusi sosial yang berasas karena keluarga itu menjadi penentu ya, determinan utama tentang apa jenis warga masyarakat. Nah, di sini pokoknya banyak ya keluarga itu komponen masyarakat, ada suami, ada istri, ada anak, atau suami dan istri saja ya. Nah, kalau belum punya anak. Banyak definisi keluarga, pokoknya satu unit sosial yang ekspresif dan emosional. Nah, kemudian apa sih keluarga sakinah itu? Keluarga sakinah adalah gabungan dari dua suku kata ya, ada keluarga dalam bahasa Arab itu ahlun dan punya pengertian ali ya, ali itu. Jadi kata ahlun ini asalnya ahilla ya, artinya senang, suka, ramah. Menurut pendapat lain, ahlun itu berasal dari kata ahala yang artinya menikah. Sedangkan menurut konsep Islam, keluarga itu pokoknya satu kesatuan hubungan antara laki-laki perempuan, ada akad nikah menurut ajaran Islam. Nah, itulah keluarga. Nah, kemudian sudah ya keluarga atau ada usroh istilahnya. Kemudian kata usroh ini juga tidak terbatas pada pasangan suami istri gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan keluarga saat ini adalah suami istri yang terbentuk melalui pernikahan, intinya seperti itu. Jadi dan semuanya hidup bersama ya, antara laki-laki dengan perempuan
misalnya tidak diikat dalam perkawinan, itu bukan keluarga ya, tapi keluarga itu suami istri diikat dalam satu perkawinan disebut keluarga. Nah ini ya, bahwa sebagaimana dalam surah ini ya, surah An-Nahl ya, Wallah, dan Allah ja'ala lakum, menjadikan kalian, min anfusikum, dari diri kalian, azwajan, pasangan, wa ja'ala lakum min azwajikum banin, dan kamu Allah jadikan bagi kalian istri dan jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu anak gitu ya. Dari istri itu banin, mendapatkan anak, cucu, wahafadah, warazaqakum minat thayyibat, dikasih cucu dan memberi rezeki yang baik-baik. Sedangkan kata sakinah itu berasal dari bahasa Arab juga ya, sakana yaskunu, sukunan, sakinun, maskunun gitu ya. Uskun, lataskun, maskanun, miskanun, sukina, yuskanu. Jadi ini berasal dari bahasa Arab ya, artinya itu tenang gitu, tetap setelah bergerak ya. Jadi sakinah itu sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak ya. Subutu syai ba'da taharruk, Jadi sakinah itu artinya tenang dan tetap setelah bergerak. Misalnya pisau dalam bahasa Arab sikin itu pisau, karena pisau itu adalah alat yang membuat binatang yang disembelih menjadi tenang, tidak bergerak lagi ya, yang sebelumnya meronta. Nah jadi sakinah secara bahasa tadi ya, kalau sakinah secara istilah, sakinah itu adalah artinya damai, artinya tenang, tentram ya. Maknanya itu juga sama dengan sakinah itu as-sa'adah, bahagia, keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus senantiasa berdoa ini ya Allah, jadikanlah keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sakinah dalam bahasa Arab ya, tadi al-waqar, at-tuma'ninah ya. Al-mahabbah, al-waqar, at-tuma'ninah, al-mahabbah, ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan. Imam Ar-Razi dalam Al-Kabirnya menjelaskan bahwa sakana ilaih, merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indah, merasakan ketenangan fisik. Dalam Al-Quran di surah Al-Fat ayat 4 bahwa Allah memberikan kedamaian, Allah ngasih ketentraman di dalam hati manusia itu ya. Waladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wallahu junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah punya arti damai. Sakinah itu tentram, tenang, bahagia. Jadi sakinah, jadi keluarga sakinah itu mengandung keluarga yang diliputi oleh rasa damai, tentram. Juga keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal ya dalam kehidupan keluarga. Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Nah, menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera adalah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan yang sifatnya material. Anggota keluarga memiliki kesehatan yang baik, yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan materi. Ya, bila mencapai tujuan ini ya, seluruh perhatian, tenaga, waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan capaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok. Nah, di sini jadi intinya keluarga bahagia dan keluarga yang sakinah itu bahwa menurut Dr. Hasan ya, asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam itu terletak kepada ketakwaan kepada Allah. Jadi keluarga bahagia itu adalah keluarga yang mendapatkan keridhaan Allah ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, bahwa di surah Al-Bayyinah sudah dijelaskan. Jadi nah, kalau keluarga sakinah menurut Quraisy Shihab itu adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih sayang, yang awalnya diliputi gejolak ya dalam hati karena penuh ketidakpastian. Untuk menunjukkan ketenangan ini maksud adalah ketenangan yang dinamis. Tadi kan setelah bergerak ya, di samping itu dalam relasi hubungan suami istri menunjukkan bahwa pasangan suami istri adalah ibarat pakaian tadi ya. Jadi kenapa hubungan suami istri itu diibaratkan pakaian ya, bahwa hubungan suami sudah setara atau sejajar dalam bermitra. Selanjutnya di dalam konsep Quraisy Shihab tentang keluarga sakinah dijelaskan bahwa dengan modal sakinah bisa melahirkan mawaddah warahmah.
Jadi untuk mencapai mawaddah ada 3 tahapan yang dilalui. Kalau mawaddah mah perhatian, harus ada tanggung jawab dan penghormatan. Selain itu agar sebuah perkawinan langgeng ya lagi kemudian diwarnai sakinah, konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah dan kesadaran. Nah, jadi intinya kalau menurut Pak Izzah ya, keluarga bahagia adalah suatu kelompok yang ada suami, istri, ibu, anak, cucu, cicit ya, sama-sama hidup dan merasa senang terhadap satu sama lain, terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik individu maupun bersama, mempunyai optimistik ya, punya keyakinan terhadap diri sendiri. Nah, bahwa jadi intinya keluarga sakinah itu adalah kondisi sebuah keluarga yang ideal, yang terbentuk berdasarkan Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kebendaan bukan sebagai ukuran ya untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang Barat. Ciri-cirinya nih kan, ciri-ciri keluarga sakinah itu ya diukur terdapat beberapa ciri ya. Keluarga disebut keluarga sakinah. Yang pertama adalah berlandaskan tuntunan agama. Jadi asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas dasar takwa. Jadi harus membina rumah tangga atas dasar takwa ya, perpanduan dalam Quran dan Sunnah, bukan semata-mata karena cinta gitu ya, menjadi panduan kepada suami istri sehingga menghadapi berbagai masalah itu betul-betul bisa ditangani ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi kalau ada selisih paham di keluarga misalnya, ada selisih pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasulullah SAW, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Jadi segala sesuatu itu dilandaskan kepada tuntunan agama Islam. Terus rumah tangga berasaskan kasih sayang, mawaddah warohmah. Tanpa mawaddah, tanpa rohmah, masyarakat tidak akan hidup dengan tenang ya, atau aman, terutama dalam lingkup keluarga. Nah, 2 perkara ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling hormat, saling percaya, saling tolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja. Kemudian yang ketiga adalah tahu peraturan rumah tangganya. Jadi setiap keluarga punya peraturan yang harus ya ditaati. Si istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar melainkan ada izin ya, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri misalnya merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, tidak menceritakan hal rumah tangga kepada orang lain. Kemudian anak wajib taat kepada orang tua ya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan. Lain pula peranan sebagai seorang suami adalah ketua ya, punya tanggung jawab memastikan setiap keluarganya itu patuh terhadap aturan, memainkan peranan masing-masing ya dalam keluarga. Misalnya di surah An-Nisa ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallah, karena laki-laki itu dilebihkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Wabima anfaqu min amwalihim, dan mereka kewajiban yang memberikan nafkah sebagian dari harta mereka. Fasalihat, maka perempuan yang soleh, hafidhat, yaitu orang-orang yang memelihara mereka, lil ghaibi bima hafidallah. Jadi tadi ya, perempuan yang soleh itu yang taat kepada Allah, yang memelihara diri ketika suami tidak ada ya. Jadi qanitat itu hafidhat, yang menjaga ya tadi, yang menjaga harta mereka, lil ghaibi, selama suami tidak ada ya, bima hafidallah, dan telah memiliki mereka ketika suami tidak ada, karena Allah sudah memeliharanya. Bima hafidallah, karena Allah sudah memeliharanya. Walati takhafuna, dan perempuan-perempuan ya, takhafuna nusuzahuna, kalian khawatir mereka berbuat nusus, faiduhunna, maka nasihati mereka, wahjuruhunna, dan pisahkan ranjangnya ya, wahjuruhunna fil madaji, wadribuhunna, dan pukul, fain ata'nakum, dan jika mereka mentaatimu, falatabghu alaihinna sabila, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan, sesungguhnya Allah maha alian, maha besar, kabiro, alian maha tinggi, kabiro maha besar. Menghormati dan mengasihi kedua orang tua.
Jadi perwakilan itu bukan semata-mata menghubungkan antara kedua pasangan saja, tapi melibatkan seluruh ya, dua belah pihak, terutama hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membina rumah tangga yang sakinah seharusnya tidak menepikan ibu dalam urusan pemilihan jodoh, tapi betul-betul ya, terutama anak laki-laki. Jadi anak laki-laki itu perlu mendapatkan restu dari kedua orang tua ya, karena pernikahan itu tidak akan memutuskan tanggung jawab terhadap kedua orang tua. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak ya, supaya mendapatkan keberkahan untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Wa wasainal insan biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Menjaga hubungan kerabat dan ipar ya, apapun antara tujuan ikatan pernikahan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak ya, termasuk saudara ipar, kerabat-kerabatnya, karena biasanya masalah sering perceraian itu timbul disebabkan adanya kerenggangan hubungan antara kerabat dan ipar. Nah ini ya, mungkin untuk pengantar sudah dulu ya, nanti ada membangunnya seperti apa, misalnya punya kriteria calonnya, dalam keluarga harus ada mawadah warohmah, saling mengerti, misalnya saling menerima, saling menghargai, saling percaya, saling menjalankan kewajiban. Nah, suami istri harus menghindari berbagai pertikaian ya. Hubungan suami istri harus atas dasar saling butuh misalnya, dan banyak lagi. Nah mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Intinya walaupun kita sudah misalnya lama menikah, tetapi harus terus ya memohon sama Allah agar pernikahan kita itu penuh keberkahan ya, subutul khair wa ziyadatul khair. Kemudian pernikahan kita itu bisa mencapai sesuai tujuan dari pernikahan dalam Islam, yaitu untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, dan itu harus terus kita pupuk, kita pelajari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan lanjut ya pada sesi selanjutnya, bagaimana betul-betul kita ingin mewujudkan keluarga yang penuh berkah, baik untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak kita yang sudah menjelang besar gitu ya, bagaimana keberkahan sakinah mawaddah warahmah itu bisa diraih oleh kita. Nah itu tentu saja harus ada perjuangan, pengorbanan, dan usaha maksimal dari ikhtiar yang kita lakukan. Sekali lagi, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ilmu atau pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, anak kita semua, keturunan kita, Allah jadikan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meraih cita-cita sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para asatidzah wal ustazat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kajian yang telah disampaikan oleh guru